Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu utawi swarga. Al-jannatu utawi swarga wa na'imuha lan piro-piro kenikmatane al-jannah. Wa na'imuha lan piro-piro kenikmatane al-jannah iku sa'dun dadi kabejan. Iku sa'dun dadi kabejan liman kaduwe wong yusolli kang maca sholawat sapa man wa yusallimu lan nyuwun salam sapa man wa yubariku lan nyuwun barokah sapa man alaihi ngatasi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Abtadi'uh ngawiti sapa ingsun. Ngawiti sapa ingsun al-imla'ah ing ngajar ilmu. Al-imla'ah ing ngajar ilmu bismizzati kelawan nyebut asmane zat. Al-aliyati kang luhur. Al-aliyati kang luhur mustadirron halih wong kang jaluk deres. Mustadirron halih wong kang jaluk deres. Darron itu ya deras. Kalau nisbatnya pada hujan berarti hujan yang deras. Akeh maknane. Faidal barokati ing lobere piro-piro barokah. Faidal barokati ing lobere piro-piro barokah alama ing atase barang. Ana lahu kang paring sapa Allah ing ma. Ana lahu kang paring sapa Allah ing ma wa aulahu tegese paring sapa Allah ing ma. Wa aulahu tegese paring sapa Allah ing ma. Wa usanni lan ngaping pindhone sapa ingsun. Wa usanni lan ngaping pindhone sapa ingsun bi Muhammadin kelawan Gusti Nabi Muhammad. Bihamdin kelawan pujian gitu ki. Bihamdin kelawan pujian mawariduhu kang utawi piro-piro nggon tekane hamdin. Mawariduhu kang utawi piro-piro nggon tekane hamdin iku saigatun kang gampang. Iku saigatun kang gampang. Saigoh haniyatun tur kang enak. Haniyatun tur kang enak mumtadiyan halih mumtadiyan halih kang nunggang atau ngebeki. Mumtadiyan halih kang nunggang minasyukri saking syukur. Minasyukri saking syukur al-jamili kang bagus. Al-jamili kang bagus matoyahu ing piro-piro tunggangane hamdin.
matoyahu ing pira-pira tunggangane hamdin. Wa usolli lan nyuwunaken rahmat sapa ingsun. Wa usolli lan nyuwunaken rahmat sapa ingsun. Wa usallimu lan nyuwunaken salam sapa ingsun ala nuri ing atase nur atau cahaya. Ala nuri ing atase nur atau cahaya al mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan dadi dingin. Bitaqaddumi kelawan dadi dingin wal awwaliyati lan turkang bangsa awal. Wal awwaliyati lan turkang bangsa awal. An-nurul mausufi bitaqaddum wal awwaliyah, ini adalah Nur Muhammad gitu ya. Karena memang Nur Muhammad itu diciptakan jauh sebelum terciptanya makhluk. Sebelum makhluk sejenis kabedah, Nur Muhammad itu sudah ada. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barzanji di situ mengatakan al-mausufi bittaqaddum wal awwaliyah, disifati dengan dahulu dan bersifat awal, itu Nur Muhammad. Andaikan Nur Muhammad itu tidak ada, maka kita semua ini jelas tidak mungkin ada. Ketika Nur itu tidak diciptakan oleh Allah, maka alam semesta pun itu tidak ada. Jadi kita hidup dunia ini hakikatnya pertama asyukur kepengiran karena sudah dihidupkan, sehingga punya peluang besar untuk taqarrub ilallah. Yang kedua, kita bersyukur atas wujudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena andaikan tidak ada beliau, kita pun tidak mungkin ada. Al-muntakili fil ghururil karimah wal jibah. Al-muntakili kang ngalih apa nur. Al-muntakili kang ngalih apa nur fil ghururi ing dalam pira-pira batuk atau wajah. Fil ghururi ing dalam pira-pira wajah al-karimati kang mulya. Wal jibahi lan pira-pira batuk. Wal jibahi lan pira-pira batuk, maksudnya figur kehormatan, ini jibah. Wa astamnihu lan amrih peparing sapa ingsun. Wa astamnihu lan amrih peparing sapa ingsun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Ridwanan ing keridoan. Ridwanan ing keridoan ya khusuh kang tertentu apa ridwan. Ya khusuh kang tertentu apa ridwan al-itrata ing ahlul bait. Al-itrata ing ahlul bait at-tahiratah kang suci. At-tahiratah kang suci an-nabawiyyatah kang bangsa kenabian. An-nabawiyyatah kang bangsa kenabian. Wa ya'umuh lan meratani apa ridwan as-sahabatah ing para sahabat. Wal atba'a lan pira-pira pengikuti Nabi. Wal atba'a lan pira-pira pengikuti Nabi wa man lan wong walahu kang nulungi sapa man ing Gusti Nabi. Walahu kang nulungi sapa man ing Gusti Nabi. Wa astajdihi lan nyuwun peparing sapa ingsun ing Allah. Lan nyuwun peparing sapa ingsun ing Gusti Allah hidayatan ing hidayah. Lisulukis subulih krana arahe ngambah pira-pira dalan. Krana arahe ngambah pira-pira dalan al-wadihati kang bertelo. Al-jaliyati tegese kang yo bertelo. Wa hifdzan lan perlindungan. Wa hifdzan lan perlindungan minal ghawayati saking kesasar.
minal gawayati saking kesasar fi khitatil khoto'i ing dalem pira-pira langkah atau dalan kesalahan, fi khitatil khoto'i ing dalem pira-pira langkah kesalahan atau keluputan, wa khutahu tegese pira-pira dalan luput, wa khutahu tegese pira-pira dalan luput, wa ansyuru lan gelar sapa ingsun, wa ansyuru lan gelar sapa ingsun min qissatil maulidi saking ceritane nabi kang den lairaken, an-nabawiyyati kang bangsa kenabian, an-nabawiyyih kang bangsa kenabian gitu nggih. Buru dan ing pira-pira cerita kang koyok kemul lorek. Burud itu burdah itu adalah selimut yang bercorak, lorek-lorek itu. Buru dan ing pira-pira cerita kang koyok kemul lorek. Hisanan pira-pira kang bagus, hisanan pira-pira kang bagus, abaqariyatan kang bagus tenunane, abaqariyatan kang bagus tenunane, nawiman halih kang nyusun atau ngurut-ngurut. Nadom itu maknanya ya runtut atau tertib, urut. Karena memang kalau dalam nadoman itu ya bila kapi bila non semua itu karena ada ketertiban pada lafadznya, sehingga penyaman lawannya daripada nadom itu kalam nasar yang tak berurutan seperti yang kita maknain sekarang ini kan kalam nasar. Ini yang maulid berjanji nasar bukan yang nadom. Naziman halih kang ngumpulaken atau nyusun atau ngurut-ngurut minan nasabi saking nasab asyarifi kang mulya, asyarifi kang mulya ikdan ing kalung, ikdan ing kalung tuhalla kang den pais-paisi, tuhalla kang den pais-paisi opo almasami'u pira-pira pengrungu, opo almasami'u pira-pira pengrungu bihulahu kelawan pepaise iktun, bihulahu kelawan pepaise iktun. Wa asta'inu lan amrih pitulung sapa ingsun, wa asta'inu lan amrih pitulung sapa ingsun bihaulillahi ta'ala kelawan kekuatane Allah Ta'ala. Haulun itu ya kekuatan, tapi dalam makna yang lain adalah doyo, daya. Ya sebetulnya sama dengan kekuatan. Kalau haulun itu kekuatan untuk menghindar dari maksiat, kalau kuat itu adalah kekuatan melaksanakan taat. Itu masyhur di dalam makna la haula wa la quwwata illa billah. Bihaulillahi ta'ala kelawan doyone Gusti Allah Ta'ala atau kekuatane Allah Ta'ala, wa quwwatihi lan kekuatane Allah al-qawiyyati kang sampurna kuwate, al-qawiyyati kang sampurna kuwate. Fa innahu moko sak temene kelakuan, fa innahu moko sak temene kelakuan ini dhamir sya'an iku la haula ora ono daya sumingkrih saking maksiat iku maujud, iku la haula ora ono daya atau kekuatan sumingkrih menghindar saking maksiat iku maujud, wala quwwatah lan ora ono kekuatan iku maujud, ora ono kekuatan ngelakoni atau ngelampahi taat iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungi Allah.
illa billahi angin kelawan pitulungi Allah pun. Ini insyaallah ngajinya tidak sampai 1 minggu ini. Hari Jumat depan, ini kan Sabtu, Jumat depan malam itu insyaallah saya usahakan hatam. Saya usahakan hatam, kenapa? Karena yang pertama, saya ingin anak santri semuanya itu mengikuti acara Maulidir Rasul, ngepasen pada jamnya sekaligus waktunya. Itu Nabi dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal, Qubailas subhi, Qubailal fajrih gitu. Sedikit sebelum masuk waktu subuh itu Nabi dilahirkan. Itu tepat asli cek tepan hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Jadi dari dulu kula pancen punya cita-cita ingin membuat acara peringatan hari kelahiran Nabi, ngepasen pada tanggalnya, ngepasen pada jamnya sekaligus waktunya. Iman moga bulan ini dan tahun ini kita kesampaian itu. Dari dulu memang kula ingin itu. Dan nanti kalau khotamnya ini malam 12 Rabiul Awal kan enak. Ba'dal khutmih selastarena hatam tentang masalah riwayat hidup Nabi na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri keistimewaan Nabi Muhammad sudah kita ketahui semuanya. Baru malamnya di situ kita peringatan Maulidin Nabi. Kalaban harapan apa? Tidak ada lagi harapan kita kecuali manterga oleh syafaat dari beliau yang ke umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada pesan dari beberapa ulama. Salah satu di antara ulama ada yang berpesan, sebisanya kita itu jangan sampai meninggalkan kitab Maulidul Barzanji ini. Walaupun di zaman sekarang itu banyak kitab-kitab madaih, kitab-kitab pujian terhadap Gusti Nabi itu banyak menyebar di negara kita. Apa alasannya kenapa ulama ini menyuruh kita untuk istiqomah cek sampai meninggalkan kitab ini? Karena ini satu-satunya kitab madaih, kitab pujian yang mamlu'ah bil ilmi, dipenuhi kelaban ilmu atau ilmiah kitab ini. Nanti di sini kita tahu sejarah. Kenapa orang-orang Yahudi itu sangat-sangat menentang kenabian Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang Nasrani pun di situ juga banyak yang nentang kenabian Nabi Muhammad. Itu masalahnya sepele. Hanya saja masalahnya itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap Nabi Muhammad itu nabi yang tidak layak menjadi nabi karena faktor nasabnya yang tidak jelas, tak nyambung kepada Nabiullah Ismail wa Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Padahal nanti dalam kitab Al-Barzanji ini nanti dijelaskan secara detail siapakah sebenarnya Nabi Muhammad itu. Apakah beliau sama dengan yang dituduhkan oleh kelompok Yahudi? Karena memang betul. Dalam kitab Injil dan kitab Taurat itu salah satu kaidah kenabian. Salah satu kaidah kenabian itu harus nasabnya nyambung dari jalur nabi. Jadi dari jalur nabi sebelumnya itu ada
persambungan nasab. Sedangkan Nabi Muhammad itu menurut kelompok mereka itu tidak nyambung sama Nabi. Paham ya? Tak nyambung sama Nabi sebelumnya. Itu menurut kelompok Yahudi atau Nasrani. Ini saya jelaskan karena ini penting untuk menolak pengingkaran Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad. Mereka merasa begini, andaikan ada nabi terakhir di dunia, maka yang pantas untuk dijadikan nabi oleh Allah adalah dari kelompok-kelompok kita atau dari kalangan-kalangan kita. Ini menurut kelompok Yahudi. Kenapa? Karena memang jelas Yahudi itu kan pancen nisbat kepada Yahuda. Yahuda itu putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Ibrahim endi anak Ishak, endi anak Yakub, kemudian endi anak Yahuda. Yahuda ini kan di teretannya mana Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini teretan sareng Yahuda. Dan Yahuda itu dijadikan penisbatan oleh kelompok-kelompok Yahudi. Makanya agamanya ikut Yahudi karena nisbat kepada Yahuda bin Yakub ini. Lah orang-orang Yahudi itu lupa zaman Nabi Ibrahim punya putra lagi. Siapa? Yaitu Nabi Ismail. Bukan hanya Ishak putranya. Ternyata Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim yang dulu sempat bermukim di Mekah. Sempat berada di Mekah dan ada bukti yang sangat konkret sampai sekarang ada batu seekocak makom Ibrahim. Itu bukan makam itu. Makom Ibrahim itu tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Itu petilasan gitu. Salah satu bukti cek Nabi Ibrahim dulu pernah berada di sana dan membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah di masa lalu, zaman dulu itu tidak seperti sekarang, membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan di masa yang sangat lama itu mungkin Nabi Ibrahim menyebarkan dzurriyyah keturunan ada di Mekah. Terus problem yang kedua, Nabi Muhammad anak pematik terima sareng kelompok Yahudi sebagai nabi. Karena orang Arab itu memang terkenal ummi kan? Ummiyah. Ummi itu orang-orang yang tak berpendidikan, orang-orang yang rendah pendidikannya, bisa di kalangan orang-orang bodoh lah gitu. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang betul-betul menentang habis kenabian Nabi Muhammad, berasal dari kaum hina yaitu kalangan Arab, kemudian dipandang dari sudut nasab beliau itu tidak nyambung sama Nabi Ibrahim gitu lah. Padahal dalam Quran itu jelas bahasa Arab bahwa di situ fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Terus Mekah itu sampai sekarang ada pintu Bani Syaibah. Ada pintu Bani Syaibah. Ternyata Syaibah itu siapa? Syaibah itu ya Abdul Muttalib itu, mbahnya Gusti Nabi. Nyamana tibi adalah Syaibatul Hamdi. Kocak Syaibatul Hamdi. Syaibah itu artinya ubanan karena Abdul Muttalib itu masih kecil sudah beruban. Bada ubanah sitong dua nanti kepalanya itu. Dan beliau itu terkenal tampannya luar biasa. Jadi benar Nabi panjang genteng. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah Syaibah. Sampai nanti pada akhirnya nyampe pada Fihr. Fihr ini adalah nama Quraisy. Nama aslinya Fihr ini Quraisy, yang mana Quraisy ini menjadi rujukan penisbatan seluruh marga-marga di Quraisy. Kocak kaum Quraisy itu semuanya nisbat nginduk kepada satu orang yaitu Fihr. Ini nanti dijelaskan secara detail pada kitab ini Maulid Barzanji. Jadi ini yang tidak perlu ditinggalkan. Penting karena di sana ada penolakan terhadap
ketidakpercayaan kelompok-kelompok Yahudi dan juga kelompok Nasrani. Itu pancen karena kaidah Nabi itu harus nasabnya nyambung dari nasab Nabi yang lain, dzurriyatan ba'duha mim ba'd. Itu di Injil ada, di Taurat ada. Loh, Nabi Muhammad bukan siapa-siapa, keturunan siapa? Itu fanatiknya begitu orang dulu. Dan juga dari sudut pandang logika ya memang pantas orang itu kalau nasabnya nyambung kiai di anak kiai itu masyarakat lebih legowo menerima ya Banda, daripada di situ benih kiai pas di anak kiai itu masih perlu berpikir dan perlu memaksakan diri untuk nerima. Dan sehingga ini memang secara fitrahnya manusia itu gampang nerima pancen. Nabi itu keturunan Nabi. Toh hakikatnya pakun kita harus yakini Nabi Muhammad itu adalah cucu daripada Nabi Ismail alaihis salam bin Ibrahim alaihis salam. Bagi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.